FIFA umumkan secara baru di Piala Dunia 2022 Qatar. Piala Dunia FIFA di Qatar telah mencatatkan kehadiran tertinggi yang pernah ada dalam sejarah turnamen sepak bola global, dengan kehadiran stadion secara kumulatif mencapai angka 2,45 juta penonton. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh FIFA di portal Qatar 2022 menunjukkan bahwa setelah 13 hari dan 48 pertandingan, edisi pertama turnamen yang diselenggarakan di Timur Tengah tersebut telah mencapai rekor jumlah penonton dengan rata-rata mencapai 96%, lebih tinggi dari angka 2,17 juta yang tercatat selama edisi 2018 lalu di Rusia. Media Italia sebut Lautaro Martinez kena sindrom Lukaku. Media-media Italia mengkritik performa dari Lautaro Martinez usai Argentina menang atas Australia di Piala Dunia Qatar. Striker Inter Milan tersebut dinilai mengecewakan. Lautaro Martinez masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Australia. Dia masuk pada menit ke-71 menggantikan Julian Alvarez. Sepanjang pertandingan Lautaro Martinez melepaskan total 4 tembakan. Lautaro juga sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-88, tapi gagal memaksimalkannya meski sudah berdiri bebas. Lega Stadio Sport kemudian memberikan kritik pedas dalam penilaiannya terhadap penampilan dari Lautaro tersebut. Mereka menulis Lautaro terkena sindrom Romelu Lukaku. Dia diketahui punya 4 peluang tapi gagal mengkonversi 1 pun gol. Jose Maria Gimenez terancam skorsing 15 pertandingan. Defender Atletico Madrid Jose Maria Gimenez telah angkat koper lebih awal dari Qatar setelah timnas Uruguay tersingkir dari penyisian grup Piala Dunia. Akan tetapi akibat ulahnya, sang pemain menghadapi ancaman skorsing hingga 15 pertandingan. Ia kedapatan menyerang seorang ofisial pertandingan dan juga menyikut direktur kompetisi yang membuatnya bisa dikejar hukuman yang lebih berat. Apabila Gimenez memang dikejar hukuman tersebut, pastinya akan berdampak besar bagi musim Atletico Madrid. Sterling absen lawan Senegal dan tinggalkan Qatar. Raheem Sterling absen kala Inggris membabat Senegal di babak 16 besar Piala Dunia. Ia juga diketahui izin meninggalkan The Three Lions untuk pulang ke Inggris. Media-media Inggris seperti BBC, Mirror dan juga Daily Mail melaporkan rumahnya dibobol rampok bersenjata. Mirror melaporkan bahwa kejadian tersebut dilakukan pada Sabtu malam waktu Inggris dan Sterling mengetahui kejadian tersebut pada Minggu pagi. Insiden ini sontak mengejutkan Sterling mengingat pasangan dan anaknya berada di rumah saat itu. Oleh karena itu penyerang Chelsea tersebut langsung pulang terbang ke Inggris dan melewatkan laga kontra dengan Senegal. Fokus ke Piala Dunia 2022, Gakpo belum pikirkan masa depan. Jadi Gakpo sekarang ini tengah membela Belanda di ajang Piala Dunia. Ia baru saja membawa The Orange melalui adangan Amerika Serikat di babak 16 besar. Sekarang Belanda bersiap untuk menghadapi Argentina di babak perempat final. Oleh karena itulah, Cody Gakpo menegaskan sekarang ini yang ada di pikirannya cuma Piala Dunia dan sama sekali tak memikirkan spekulasi soal Manchester United, Liverpool ataupun Real Madrid. Jujur saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya fokus pada turnamen dan ingin terus tampil baik dan terus membantu tim ini, kata Cody Gakpo dilansir dari The Athletic. Keluar dari skuad Brasil, Gabriel Jesus harus absen selama 3 bulan. Arsenal mendapatkan kabar buruk karena striker andalan mereka Gabriel Jesus dikabarkan harus absen lama akibat cedera saat membela Brasil di ajang Piala Dunia. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jesus mengalami cedera lutut saat tampil memperkuat Brasil di laga match day ketiga grup G Piala Dunia saat berjumpa dengan Kamerun. Jesus pun sudah divonis harus melewatkan sisa Piala Dunia ini. Selain Jesus, pemain yang bernasib sama adalah bek kiri mereka Alex Telles. Arsenal kini merasa was-was karena media Brasil Sport TV sama-sama mengabarkan bahwa Jesus kemungkinan bisa absen cukup lama. Akibat cedera lutut ini, Jesus disebut harus menepi dari lapangan hijau setidaknya hingga Maret 2023 mendatang.
Hajar Senegal, Inggris bertemu dengan Prancis di babak perempat final. Inggris sukses menaklukkan Senegal dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga babak 16 besar Piala Dunia yang digelar di Al Bayt Stadium. 3 gol kemenangan Inggris atas Senegal masing-masing diciptakan oleh Jordan Henderson dan Harry Kane di babak kedua serta Bukayo Saka di paruh kedua pertandingan. Berkat hasil ini, Inggris pun dipastikan berhak lolos ke perempat final untuk menantang Prancis yang akan dilaksanakan di Al Bayt Stadium lagi pada Minggu 11 Desember 2022. Oliver Giroud lewati gol Thierry Henry. Oliver Giroud berhasil mencetakkan 1 gol saat Prancis taklukkan Polandia di Piala Dunia Qatar. Gol tersebut berhasil membawa Giroud melewati rekor Thierry Henry sebagai top skor sepanjang masa timnas Prancis. Striker AC Milan tersebut berhasil mencetakkan 52 gol dari total 117 laga bersama timnas Prancis. Torehan tersebut unggul 1 gol dari legenda hidup Prancis yakni Thierry Henry. Giroud merasa banyak orang yang menanyakannya mengenai 1 gol yang akan melewati torehan dari Henry tersebut. Namun Giroud merasa itu hanya bonus dari ambisinya untuk membawa Prancis berjalan jauh di ajang Piala Dunia. Hajar Polandia, Prancis ke-8 besar Piala Dunia. Prancis tampak semakin meyakinkan di ajang Piala Dunia 2022 Qatar. Sang juara bertahan kini dipandang sebagai salah satu favorit juara, terlebih dengan adanya Kylian Mbappe di sana. Prancis tampil tangguh dan membungkuk Polandia dalam duel 16 besar Piala Dunia. Les Bleus menang dengan skor telak 3-1. Kemenangan Prancis kali ini dibuka oleh Oliver Giroud di babak pertama dan Kylian Mbappe lantas menuntaskannya di babak yang kedua dengan mencetakkan 2 gol. Sebelum akhirnya Robert Lewandowski mencetakkan gol hiburan dari titik putih di menit ke-90. Mauricio Pochettino sebut Kylian Mbappe talenta terbaik. Kylian Mbappe kembali menjadi pahlawan Prancis saat taklukkan Polandia di babak 16 besar Piala Dunia. Penyerang bintang PSG ini mampu mencetakkan brace ke gawang Polandia. Penampilan apik dari Mbappe di ajang Piala Dunia 2022 akhirnya mendapatkan pujian dari mantan pelatihnya di PSG dulu yakni Mauricio Pochettino. Pochettino melihat Mbappe sebagai salah satu talenta terbaik di dunia pada saat ini. Pochettino bahkan memasukkan nama Mbappe di jajaran 3 pemain terbaik di dunia. Kylian Mbappe patahkan rekor Pele hingga Ronaldo di ajang Piala Dunia. Sederet rekor dipecahkan Kylian Mbappe kalau menjadi bintang kemenangan 3-1 Prancis atas Polandia dalam partai 16 besar Piala Dunia. Berkat tambahan 2 golnya ke gawang Polandia ini, Mbappe kini tercatat sudah mencetakkan 5 gol di ajang Piala Dunia, sekaligus memantapkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia. Mbappe pun kini menjadi pemain Prancis pertama dalam sejarah yang sukses mencetakkan minimal 4 gol dalam 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Total gol Mbappe di pentas Piala Dunia 2022 kini menjadi 9 gol. Jumlah ini pun menyamai pencapaian bintang Argentina Lionel Messi yang sudah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia. Mbappe juga tercatat sukses melewati koleksi gol bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Sejauh ini CR7 baru menciptakan 8 gol saja. Nama lain yang sudah dilewati Mbappe adalah Diego Maradona, Luis Suarez, Neymar Junior hingga legenda Prancis yakni Thierry Henry. Matthijs de Ligt akui betah bermain bersama Bayern Munchen. Bek internasional Belanda Matthijs de Ligt sejak musim panas 2022 yang lalu resmi menjadi pemain dari Bayern Munchen setelah ditransfer dari Juventus seharga 67 juta euro. Meskipun belum 1 musim penuh bermain bersama Bayern Munchen, namun Matthijs de Ligt mengaku cukup betah bermain di klub raksasa asal Bavaria tersebut. Sejak musim 2022-2023, bek berusia 23 tahun itu telah membuat 23 penampilan dari sebuah kompetisi. Atletico Madrid capai kesepakatan dengan Wolverhampton terkait transfer Cuna. Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Inggris terkait penjualan striker Matthijs Cuna pada bursa transfer Januari nanti. Klub ibu kota Spanyol itu siap melakukan penjualan besar-besaran para pemainnya di musim dingin ini karena situasi keuangan mereka. Atletico dikabarkan siap melakukan penjualan karena situasi keuangan yang mereka dihadapi pada saat ini dan diperparah lagi dengan tersingkirnya mereka di ajang kompetisi Eropa pada musim ini.
Chelsea dan N'Golo Kante sepakat berpisah. Perjalanan N'Golo Kante di Chelsea akan mencapai akhirnya. Sang pemain dan klub sepakat untuk tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada musim panas 2023. Kante nantinya akan meninggalkan Chelsea secara cuma-cuma di musim panas 2023. Sang pemain dikabarkan langsung dibanjiri penawaran dari Juventus, Inter Milan, Arsenal, Tottenham hingga Barcelona. Chelsea pun akan berburu gelandang bertahan yang baru, dan sudah ada nama pemain muda Carne yang dibeli dari Aston Villa pada musim panas kemarin, dan pemain pinjaman Denis Zakaria yang bisa saja dipermanenkan dari Juventus.